Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kelompok-kelompok Ba'alwi terus menunjukkan kebodohannya. Contohnya seperti yang dilakukan Hanif ini, yang dimana dia berkuar-kuar persoalan bantuan ke Palestina, persoalan jihad ke Palestina. Tentu kan si Hanif ini berkuar-kuar saja tanpa mengetahui bagaimana alur dan proses dari semua itu. Dia hanya bisa berkuar-kuar tentang bagaimana kita membantu ke sana. Padahal kan kita ketahui bahwa hal itu semua tidak bisa dilakukan secara langsung saja. Begitu banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa ke sana dan memberikan bantuan. Jadi ketika memang kelompok-kelompok Hawaib ini terus tegas mempersoalkan bantuan kepada Palestina untuk berjihad ke sana, ya saya rasa pintu terbuka luas untuk klan-klan Baal ini untuk ke Palestina. Tetapi tentu saja mereka ini tidak berani. Kan mereka ini cuma mampu memberikan provokasi kepada masyarakat pribumi. Dan mereka cuma bisa berlindung di belakang masyarakat pribumi. Sebagaimana juga video yang ditunjukkan dalam video ini menunjukkan Bapak Prabowo Subianto yang membicarakan terkait dengan Palestina, yang juga menyuarakan persoalan gencatan senjata yang di Palestina sana dengan Israel. Ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah kita juga tidak main-main persoalan perdamaian di Palestina. Namun sekali lagi ditekankan, semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan yang bisa serta-merta kita laksanakan tanpa melalui prosedur yang ada. Jadi saya rasa memang si Hanif ini adalah contoh orang-orang yang cuma bisa berbicara tanpa ada pengetahuan mendasar mengenai perkara tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Negara-negara kirim pasukannya, saudara. Mau nunggu kapan? Israel kecil, Pak Bu. Israel terkecil. Paling penduduknya cuma 8 juta orang, itu pun Yahudi sekitar 6-7 juta orang doang, saudara. Dan mereka sebagian udah pada kabur sekarang balik ke negara asalnya. Kecil. Di sekelilingnya negara Arab, 23 negara Arab lebih. Jumlah penduduknya 300 juta lebih negara Arab di sekeliling Israel. Tapi nggak mampu berbuat apa-apa, nggak berdaya. Bahkan sekedar untuk buka perbatasan untuk masukin bantuan aja setengah mati. Kemana umat Islam? Belum lagi negara-negara Islam non-Arab yang di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Turki, saudara, Pakistan, India, yang umat Islamnya lebih dari 200 juta orang. Kemana? Pertanyaan saya, mau sampai kapan nggak bergerak? Mau sampai 500.000 orang mati? Mau sampai 1 juta mati? Mau sampai di genosida? Mau sampai habis semua? Makanya ada beberapa khutbah di Timur Tengah, dia khutbah, saudara. Apa yang dia katakan di khutbahnya setelah dia capek berbulan-bulan mengedukasi bicara soal Palestina, terakhir apa dia katakan, saudara, di khutbahnya? Dia khutbah singkat, nggak sampai 1 menit. Dia katakan, apa kata dia, saudara? Kalau 50.000 orang yang meninggal nggak bisa membuat hati kalian tergerak, maka apa gunanya kata-kata saya, saudara? Kalau 50.000 orang yang meninggal dunia tetap nggak bisa membuat hati kalian tergerak, maka apa gunanya kata-kata saya? Wahai masyarakat dunia, negara-negara Arab, negara-negara non-Arab, negara umat Islam, kalau bergerak sehari Israel selesai bubar. Tapi apa yang terjadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, nggak mau keluar dari zona nyamannya, nggak mau keluar dari kemewahannya, sehingga tutup mata, belaga bego, nggak mau tahu. Lihat saudara-saudaranya dibantai, saudara. Ya Allah. Padahal kalau negara-negara Arab umat Islam bersatu sebentar, yadullah ma'al jamaah, Allah akan berikan pertolongan ketika umat Islam bersatu. Habib ini lawannya Amerika, lawannya Israel, lawannya Eropa, gak ada urusan, saudara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah mengatakan, ketika mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ada yang nakut-nakutin Muhammad, musuhmu jumlahnya banyak, hati-hati, senjata mereka canggih, hati-hati.
fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal. Rasulullah sama sahabat begitu ditakut-takutin, musuhnya jumlah banyak, senjatanya canggih, hati-hati dengan mereka. Apa jawaban sahabat? Fazadahum imanan. Kata Allah Ta'ala, mereka bukannya takut malah nambah keimanan. Rasulullah sama sahabat menjawab, hasbunallah wa ni'mal. Cukup bagi kita Allah, saudara. Cukup bagi kita Allah. Dan pertolongan Allah akan datang kalau umat Islam bersatu, saudara. Ini bukannya bersatu main salah-salahan. Yaman nolong, Libanon nolong, yang diangkat malah isu sektarian. Oh, itu beda madhab tuh, itu nolong ada motif nggak bener, bla 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 bla. Pertanyaannya, ente kemana? Giliran ada yang nolong bahas isu sekte, isu madhab, ente kemana? Padahal kalau bersatu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Saudara, guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu mengingatkan, yang kita khawatirkan bukan musuh yang hebat, yang kita khawatirkan bukan Amerika, yang kita khawatirkan bukan Israel, yang kita khawatirkan bukan NATO, yang kita khawatirkan kalau pertolongan Allah tidak datang. Kapan pertolongan Allah tidak datang? Kalau umat Islam bercerai-berai, saudara. Kalau umat Islam nggak bersatu. Tapi kalau negara-negara Islam bersatu, umat Islam bersatu, maka pertolongan Allah akan datang. Kalau pertolongan Allah akan datang, nggak ada urusan siapapun musuhnya, apapun senjatanya, Allah lebih besar dari segala-galanya. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak, yang semuanya, siapa yang maha besar? Kurang keras, siapa yang maha besar? Lebih keras lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Kalau Allah udah menangkan Israel, menangkan Palestina, kira-kira apa ada yang bisa mengalahkan mereka? Apa ada yang bisa mengalahkan mereka? Siapa yang maha kuasa? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Maka pesan saya kepada umat Islam di seluruh Indonesia khususnya dan di berbagai belahan dunia umumnya, jadikan bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj ini sebagai momentum kita taubat kembali kepada Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Selain momentum untuk kita menyambut Ramadan, perbaiki amal soleh kita, jadikan juga bulan ini sebagai momentum kita meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Lanjutkan lagi doanya, saudara. Lanjutkan lagi jihad hartanya. Lanjutkan lagi boikot produk merekanya. Lanjutkan lagi jihad medsosnya. Lanjutkan lagi apa yang bisa kita lanjutkan untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada artinya atau bahkan hampa dari makna manakala kita merayakan Isra Mi'raj, tapi kita melupakan bumi Isra Mi'raj yang saat ini membutuhkan perhatian umat Islam. Mudah-mudahan insya Allah dengan berkat Isra Mi'raj Nabi, Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel hancur. Israel hancur. Israel hancur. Bijahid Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi bisiril Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan ada yang bergerak dulu, masih ada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Qadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan pesan tegas mengenai Palestina serta membahas isu pertahanan dan perdagangan. Prabowo dan MBS menyebut hubungan bilateral kedua negara serta kerjasama di berbagai bidang. Mereka juga membahas situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina. Prabowo menegaskan saya dan anak-anak dalam menjawab dan
kawasan dan global, ujarnya. Pada KTT Gaza di Amman, Yordania, Prabowo menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina, mendesak gencatan senjata segera dan permanen, serta kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional. Ia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dan pekerjaan kemanusiaan di lapangan, termasuk apa yang dikerjakan Badan PBB untuk pengungsi Palestina. MBS mengapresiasi hubungan dekat kedua negara, menyebut Indonesia sebagai rumah kedua bagi Arab Saudi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi dengan Indonesia, serta perlunya titik temu dalam syarat gencatan senjata untuk Palestina. Bisa kita saksikan tadi bagaimana video yang menunjukkan si Hanif ini di dalam berkuar-kuar lagi. Kemudian juga tadi kita ditunjukkan persoalan Pak Prabowo Subianto yang gencar menyuarakan persoalan kedamaian di Palestina. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.